Ya, selamat malam. Di video saya yang kali ini video yang jujur aja sudah sering saya lakukan ya, unboxing dari unit baru. Cuman kali ini jujur aja ini unit yang sangat spesial untuk saya, dan memang ini unit ini sendiri pun memang unit yang spesial. Unit ini saya udah nunggu sebetulnya 3 tahun. Unit idaman saya, kayak semenjak saya masuk dunia airsoft itu, ini menjadi unit satu-satunya yang saya harapkan saya punya, dan akhirnya dengan bantuan seseorang bernama Om Agung Hidayat ya, thank you so much Om. Om Agung juga punya channel YouTube sendiri ya, nanti akan saya share linknya, mungkin bisa dilihat di bawah. Nah, berkat beliau dan tim yang saya juga nggak bisa sebut timnya siapa saja, banyak pasti saya yakin, akhirnya saya bisa mendapatkan unit ini dengan harga yang rasional, resmi, legal, dan oke, apapun itu saya sangat percaya dengan Om Agung Hidayat karena sudah terbukti. Unit ini memang selain spesial secara saya pribadi, memang unit ini memiliki beberapa hal yang membuat unit ini spesial ya. Berkali-kali saya bilang spesial, memang jujur saya sangat mengidolakan unit ini dari dulu. Oke, unit apakah itu? Saya akan tunjukkan ke Anda sekarang. Ini dia. Unit apa ini? Ini adalah unit G28 versi AEG limited edition, yang walaupun saya nggak begitu yakin dengan kata-kata limited edition, tapi memang dari awal dia rilis memang disebut limited edition karena digadang-gadang hanya dibuat 200 unit saja, walaupun ada tipe standarnya, tapi yang di depan Anda sekarang ini adalah unit limited edition. Oke. Nah, apa aja sih yang kita dapat dari unit ini? Yang pertama-tama ya, yang kita bisa lihat di sini adalah hard case. Ini adalah salah satu bagian dari limited editionnya. Jadi kalau Anda beli yang limited edition, Anda akan mendapatkan hard case seperti ini. Hard case yang sangat well made ya, keras ya, dari polimer mungkin ini ya. Sungguh panjang sekali ini. Tadi waktu saya ngambil, nanti akan ada, setelah video ini selesai akan ada video-video tentang awal pertama kali unboxingnya, yang benar-benar unboxing. Lalu ada video gimana saya ngambil dari paket ya, saya menggunakan JNE Truck karena dari paket itu beratnya adalah 34 kilo ya. Unit ini di wrap sama plastik, lalu juga dilindungi oleh kayu ya, dilindungi oleh kayu gitu. Lalu nanti setelah itu juga akan ada gimana sih awalnya saya unboxing saya sendiri. Jujur kalau sekarang unit baru tuh nggak ada yang pembeli atau pelanggan itu nggak ada yang membuka pertama, pasti dia akan membuka kedua kalau memang dia legal ya, karena pasti ketika unit itu datang dari luar negeri, unit tersebut akan dibuka dan digrafir oleh kepolisian. Jadi sebetulnya kalau dikatakan unboxing ya, ini semi unboxingnya, walaupun nanti akan ada video unboxing pertama kali ketika unit ini datang dari Taiwan. Unit ini saya order lewat website KIC ya, KIC Airsoft, lewat tentunya dibantu tadi Om Agung dan timnya ya. Oke, tanpa panjang lebar saya akan mulai mereview apa yang saya dapat ya. Sebelumnya ini ya, hard case yang sudah saya bilang tadi dari polimer, kita akan ukur seberapa panjangnya. Pertama lebarnya itu sebentar. Nah, ini dia. Ini untuk lebarnya itu di sekitaran 38 cm. Ya 40 maaf. Ini sekitaran 40-an ya, 42 cm. Lalu untuk panjangnya itu di kisaran ini 1 meter. Waduh, ini panjangnya ada di 133 cm, jadi 1 meter lebih untuk panjangnya. Untuk beratnya saya juga nggak tahu, tapi dari data sekitar 20 kiloan hardcase dengan unitnya. Lalu apa yang kita dapat ya di sini sih, ini yang bagian atas ya, ada stiker, kemudian bisa HK, Heckler & Koch ya, G28, perusahaan sampingnya adalah HK, Umarek ya, dengan
apa ini officially authorized merek ya, dengan ada seri numbernya, no compromise, khas banget kata-kata dari HK ya. G28 Electrical Airsoft license trademark of Heckler & Koch ya. Jadi ini memang fully license, jadi Anda nanti bisa melihat apa namanya marking yang tepat, dan ini 1:1 dengan real steelnya. Bahan yang dibuat, kalau partnya plastik ya berarti di real steelnya plastik, kalau di part airsoft gunnya metal berarti juga metal. Itulah kenapa full license, powered by Umarek, www.umarek.com. Lalu di sini ada tulisan dalam bahasa China ya, saya rasa ini 6 kaliber ini saya rasa maksudnya adalah kita pakai BB 6 mili ya, maksimal 2 joule ya, dan usia harus 16 tahun ke atas, made in Taiwan ya, by VFC, Finger Force Company, dan Chinese yang saya nggak tahu. Lalu di baliknya nggak ada apa-apa, polos ya. Ya ini hanya tulisan made in Taiwan di sini ya. Berat sekali memang. Sini ada ini apa, lubang untuk ini ya, gembok ya, supaya kita bisa ngunci. Lalu sistemnya ada seperti ini ya. Ya. Ini seperti ini biar nanti Anda bisa lihat. Ya, sistemnya adalah sistem lock seperti ini ya. Lock seperti ini. Oke. Tanpa lebar kita buka. Dilindungi oleh busa. Okay. Nah, inilah unitnya. Apa aja yang kita dapat di sini ya, Anda bisa lihat ya. Yang pertama busa mungkin sebagai pelindung ada 4 nih, Anda dapat. Lalu magnya dari plastik ya, tapi aslinya pun juga seperti ini. Jadi senjata apinya versi Senpi-nya pun seperti ini dengan dummy bullet di sini. Ini 120 round ya, 120 round, walaupun kalau aslinya di sini ada tulisannya 20 round. Jadi aslinya senjata apinya itu cuma menampung 20 peluru ya, proyektil peluru. Tapi kalau ini kan mid cap ya, ini 120. Walaupun katanya hanya aslinya cuma bisa menampung sekitar 80. Lalu di sini juga di mag-nya ini ada tulisan HK417. Memang mag ini dengan mag HK417 compatible sama ya. Jadi kalau Anda punya HK417 AEG bisa digunakan di sini ya. Di sini juga ada kaliber kal 7.62 x 51. Ini senjata api ya, aslinya menggunakan peluru ukuran segitu 20 round ya. Tapi tentu kalau di sini hanya menggunakan 6 mili ya. Di sini ada tulisan 20 dan gambar peluru yang menunjukkan jumlahnya. Plastik ya, coklat. Lalu setelah itu kita dapat ya manual book yang selalu nggak pernah kita baca ya. Lalu ada safety precaution, nggak saya buka karena buat apa juga. Lalu ya ini dia. Nah ini di sini ada apanya namanya, ada di sini ya notanya ya, tapi harga saya tutupin ya karena nanti harga bisa berubah-ubah, takutnya nanti saya dikira rusak harga atau gimana. Nih di sini ya, di sini ya, ini nota. Lalu setelah itu, nah kita dapat ini red dot mount. Lalu di sini adapter ya, adapter untuk scope-nya yang nanti di sini ya. Lalu kunci L dan beberapa baut, ini red dot mount nanti. Nah setelah itu tentu yang utama kita dapat unitnya. Oke, ini dia unitnya. Nah ini G28 AEG ya, by HK. Oke, seperti ini ya. Saya juga tahu harus bahas apa karena jujur di YouTube sudah sangat banyak sekali yang dibahas. Tapi mungkin kalau yang di Indonesia baru mungkin saya nggak tahu juga. Jujur ini salah satu unit standar termahal yang saya tahu. Standar ya, bukan kita ngomong risk gun, high kappa dan lain-lain yang memang build itu kan memang bisa sampai berapa puluh juta. Tapi untuk standar yang paling mahal, salah satu yang termahal adalah unit ini yang saya tahu. Mungkin di bawah TM Tokyo Marui MK46 Mod 0, tapi saya nggak tahu di Indonesia apakah sudah ada yang punya. Untuk G28 sendiri yang limited edition, saya baru tahu ada sekitar 4 orang yang punya. Yang pertama tuh orang Jakarta, saya kenal orangnya.
ya. Lalu yang kedua ada satu lagi, cuman saya nggak begitu tahu siapa beliau. Lalu satu lagi adalah orang yang POG28 sebelum saya. Lalu yang keempat adalah saya. Jadi bisa dikatakan mungkin ini salah satu unit termahal yang pernah direview di YouTube Indonesia itu adalah ini mungkin, walaupun mungkin ada yang lain ya, saya nggak tahu. Apa yang saya bahas ya? Yang pertama yang saya lihat dari sini, kita bahas dari depan sampai belakang aja. Itu ada flash hidernya. Flash hidernya itu sangat unik ya, bentuknya lucu seperti ini. Hampir nggak pernah saya melihat unit standar menggunakan flash hider seperti ini ya. Habis itu di sini ada rail ya, wristnya panjang. Lalu ada ini Picatinny railnya di arah jam 12. Lalu di samping sini, di bawah ini ada tapi sangat pendek, cuma segini ya. Di samping ini juga nggak pendek, yang full panjang hanya yang di atas ini ya. Lalu ada flip front side nya, ini flip up front side. Dia sangat low profile ya, bilang seperti ini. Ini dari metal by the way. Lalu ada yang spesial lagi dari ini, yaitu ada rail covernya. Rail covernya ini didapat pada limited edition only ya, dengan lambang ada trademark HK-nya kanan kiri ya. Nih yang sini dan yang di sini, oke. Lalu setelah itu dari yang limited edition ini, bedanya dengan standar, kita juga dapat bipod yang ini bipod Harris ya. Ini juga quick detach, ini bisa dilepas cepat pakai ini, tuasnya ini bisa kita lepas. Lalu yang kita dapat dari limited edition vertical grip dengan ini marking HK juga. Oh ya, ini marking HK, ada marking HK di sini, mungkin nggak kelihatan ya. Lalu setelah itu, nah ini juga didapat only pada unit yang limited edition, scope mount yang bentuknya yang unik seperti ini ya. Ini, oke. Di sini ada tulisan Jerman yang saya nggak tahu pronunciation-nya aja nggak tahu. Ini juga hanya didapat pada unit limited edition ya. Ini. Lalu di sini plastik dengan lambang dengan tulisan HK ya, HK MR ya, made in Taiwan, yang pasti akan saya lepas. Lalu ini di bawah ini adalah grafir. Nah, inilah yang saya bilang kenapa ini unit ini legal, karena sudah digrafir dari Polda Metro Jaya kalau nggak salah. Ya, ini yang legal. Ini yang Anda lihat di sini. Lalu juga ada ini dummy ya, harus Anda tahu yang di sini. Nah, ini ada fire selector, tapi ini dummy ya, kita bahas nanti aja. Oh ya, satu lagi yang Anda dapat dari unit limited edition ini, slingnya ini juga hanya didapat pada unit limited edition. Sling mountnya ini bisa dilepas sih ya. Oke, yang bagian depan sudah saya jelaskan ya, ini metal semua. Lalu kita mulai ke bagian tengah. Ke bagian tengah ini ya, di sini metal ya, dengan ada Picatinny rail di atas ya. Lalu di sini ada tulisan HK, yang lower receivernya HK G28 kaliber 7,62 mm kali 51 ya, seperti trademark aslinya juga kayak gitu. Lalu di sini ada bolt release working airsoft working bolt release ya, dengan ada kayak kayak payungnya di sini ya, sheetnya di sini. Lalu si fire selector. Nah, yang di bagian sini ini yang working fire selector, ini fire selector yang bener-bener bisa digunakan, aliasnya ini safe ya. Ini fire nih ya, fire. Oke. Yang tadi di samping, yang di sini itu hanya dummy ini misalnya saya gerakan ya, karena fire dia nggak akan gerak ya. Misalnya saya gunakan yang ini juga sama aja, dia akan tetap safe karena di sini posisinya safe. Jadi ini dummy ya. Inilah salah satu kelemahan versi AEG-nya yang saya agak aneh ya, perusahaan sebesar itu masa nggak bisa bikin ambidextrous ya. Kalau pada GBBR ya, versi GBBR-nya bisa ya. Oh ya, satu lagi, pada versi GBBR kita ngatur hop-up-nya dari sini ya. Di versi ini nanti ngatur hop-up-nya seperti unit AEG lainnya, nanti akan saya tunjukkan. Oke, yang bagian sini udah jelas ya. Lalu kita balik nih ya, di sini lagi kita balik sini. Nah, di sini ada mag release yang cukup besar sekali ya, stiff banget karena unit baru ya. Lalu turun lagi, di sini ada dummy bolt push, apa ini saya nggak tahu ini dummy ini kok gunanya sih untuk kalau pada senjata api untuk mendorong boltnya ya. Lalu hand grip khas banget pada HK
yang gendut ini, hand grip yang gendut. Cuman di sini udah nggak ada kayak tonjolannya ya, jadi ini mulus gitu ya, enak sih dipegang ya seperti unit HKO merek yang lain seperti ini. Nah di atas juga ada apa namanya, ada wow tajam juga, ada rear side ya, rear side yang dari metal. Ini quick release juga, ini bisa quick release nih, ditarik sininya ya, ini seperti ini bisa digunakan ya. Lalu charging handle, ini charging handle. Nah charging handle ya, charging handle-nya seperti charging handle HK47 maupun 417 dan 416. Lalu mundur lagi. Nah di unit ini yang menurut saya sangat, yang awal membuat saya jatuh cinta itu malah adalah popornya. Popornya dari plastik sih ya, popornya dari plastik. Cuman yang bikin unik apa? Ini popornya bisa dimaju mundurkan, tapi ya bisa dilihat rise apa cik ininya, cik rise nya nggak ikut gerak. Ini yang menurut saya sangat ergonomis. Jadi misal kita udah ngatur cik rise nya cocok di posisi ini, tapi lengan kita nggak cocok, bisa kita atur. Jadi bukan kita atur, dia tetap akan stay di situ. Dan misalnya ini sudah kita mentokkan di posisi paling jauh, ternyata masih kurang panjang, bisa kita putar di sini. Ini akan menambah panjang. Nah, oke, akan menambah lebih panjang lagi, misal tangan Anda panjang sekali. Oke, jadi disinilah istimewanya dibanding HK yang lain, HK417, HK416. Selain itu biasanya di seri HK semua itu kan gemuk, popornya di belakang sini gemuk. Tapi pada unit ini dia lebih ke arah cekung ya, dan ini sangat nyaman. Oke, nah ini mari kita lihat sini. Nah dia pakai tamenan ya, ini yang pertama kali akan saya ganti. Kenapa? Karena ini nanti akan saya ganti dengan tiplak ya. Anak airsoft pasti tahu tiplak itu apa. Gede juga, ini bisa buat baterai macam-macam ini pasti ya. Oke. Nah ini unit ya, saya rasa hampir ini semua ya yang bisa saya dapat dari unit baru saya ya, unit impian saya ya. Memang unit ini langka di Indonesia, makanya itu saya benar-benar harus mengocok itu agak dalam. Oke, jujur aja ya, saya dapat ini di harga 23 juta. Cuman nggak bisa Anda nanti berharap mendapatkan harga yang sama, karena dolar itu naik turun, jasa PO juga kesulitannya bisa bertambah dan lain-lain. Itu semua saya rasa percayakan saja pada importernya, karena gimana ya, kalau memang harga cocok bayar, kalau enggak ya udah. Karena memang itu berubah-ubah. Dulu bahkan awal-awal ini harganya 15 juta, terus ada yang PO menerima PO 18 juta, lalu saya juga pernah dapat ditawari 17 juta. Jadi memang naik turun. Yang penting saran saya, carilah rekanan PO yang memang orangnya terpercaya, punya nama di dunia airsoft, sehingga Anda tenang dan aman ya. Oke, coba sekarang saya ingin mencoba untuk melengkapi unit ini. Gimana sih bentuknya kalau misalnya ini lengkap, alias pasang mount, pasang mag. Coba kita lihat ya. Oke. Ini kita pasang ya. Lalu kita buka pertama kali. Sangat sulit kelihatannya. Bisa ya. Ini bisa dipasang di sini, ada yang dipasang di sini. Setiap orang sendiri-sendiri lah. Kok saya lebih, entah kenapa saya merasa ini lebih cakep bila dipasang di sini. Wow, sulit juga nih. Steve banget masih. Datang ya. Nanti Anda akan tahu betapa saya kesulitannya mengambil unit ini dari agen pengirim. Nih, pasang seperti ini. Lalu mic-nya, wow, spring loaded ya. Ya pastilah ya. Ya. Ini jadilah seperti ini. Ya nanti mungkin di Instagram saya akan saya lengkapi lagi, bisa pasang scope, pasang red dot juga. Cuman untuk apa yang Anda dapat adalah hard case ini dan ini ya. Saya udah nunggu 3 tahun untuk unit ini jujur aja, dan akhirnya unit ini sekarang di tangan saya. Ya mahal untuk sebagian orang, ya mungkin biasa, apa yang duit segitu dibuat unit ini, bangun ini itu
lebih killer dan lain-lain. Lebih ke preferensi pribadi ya. Emang saya suka modelnya, saya suka bentuknya, emang ini unit idaman saya. So ya saya bahagia, saya puas dengan unit ini walaupun belum menembak sama sekali, masih perawan ya. Unit ini masih perawan sekali. Mungkin di habis ini di tempat sekarang saya mengambil video ini udah sekitar jam 8. Nggak mungkin saya melakukan tes akurasi, saya akan lakukan besok ya, tapi dalam satu part video ini sama. Dan selain itu saya juga akan melakukan mungkin tes FPS, itu juga akan saya lakukan besok pagi. Jadi tapi tetap dalam satu video. Oke, jadi untuk sementara ini dulu ya. Silahkan nanti kalau ada yang mau tanya-tanya. Kali ini kita akan lakukan tes krono yang menggunakan X-Core MK3 X3200. Saya bukan punya saya, minjem punya saya kebetulan rusak ya. Di sini saya menggunakan BBKSC 0,2. Kita nanti akan melihat FPS-nya seberapa konsistennya out of the box ya pastinya. Lalu juga saya juga menggunakan baterai ini 3 sel ya, 11,1 volt. Oke, nanti kita lihat berapa FPS yang langsung keluar dari out of the box, konsisten atau enggak. Kita nyalakan dulu. Nah, kelihatan ya. Oke, ya. Tembakan pertama 437,8, 431,1 yang kedua, 434,1, 425,4. Kita ambil sekitar 5 atau 6 tembakan. 427,5, 428,2. Jadi kalau FPS-nya sih konsisten ya, naik turun. Memang dia dari tadi 433 terus turun di 420, 728-an, tapi 3 tembakan tuh konsistensinya 6 tembakan. Sebetulnya ini kan di MR ya, jadi semi, tapi ini sebenarnya bisa auto yang AEG. Kita coba ya ROV-nya berapa ya. Ya, ini autonya. Bisa pakai yang coba ya. ROV-nya nggak kedetek ternyata, mungkin kan saking lambatnya ya. Tapi FPS-nya stabil banget. Kita coba sekali lagi. Oh, bukannya nggak kedetek, tapi memang kurang lama saya nembaknya. ROV-nya di 12,9. Kita bisa bilang 13 ya. Oke, dengan BB 0,2 itu FPS yang didapatkan segitu. Kalau kita lihat joule-nya tuh 1,81 joule ya. Oke, tes FPS selesai. Habis ini kita coba tes akurasi ya. Oke, pada bagian ini saya akan melakukan tes akurasi ya. Tes akurasi yang saya lakukan itu berjarak dari saya dan target itu sekitar 6-7 meter ya. 6-7 meter dengan ukuran target alpha ya. Target alpha tuh segitu, cukup kecil ya. Kita akan ambil 10 tembakan. Kira-kira berapa kali kenanya. Oke, ini BB yang saya pakai adalah Madbull 0,28. Hop up sudah saya setting, hop up standar, cuma standar ya, berstandar. Kita nanti sudah saya setting untuk berat BB 0,28. Kita lihat kenanya berapa kali. Oke ya. Tembakan pertama 10 tembakan ya. 1 hit, 2 hit, 3 hit, 4 hit, 5 hit, 6 hit, 7 hit, 8 hit, 9 hit, 10 hit. 10 tembakan dan semua sempurna pada hampir titik yang sama. Groupingnya kalau saya lihat dari scope yang saya pakai ini sekitaran mungkin ya 5 sentinan ada, nggak sampai lah. Ini jadi bisa disimpulkan unit ini sangat akurat ya. Out of the box emang udah luar biasa dengan FPS yang memang stabil, kita harapkan seperti itu ya. Lalu ya sayangnya nih over FPS ya untuk skirmish maupun untuk peraturan di Indonesia yang rata-rata menggunakan 420 FPS. Cuma nggak apa-apa, bisa di downgrade mudah, tinggal dibuka gearbox, ganti spring. Oke, hanya tadi sudah kita lakukan ya pada 3 bagian ya. Pertama review bodinya, unboxing juga, FPS test, lalu juga sekarang target.
target saya rasa saya cukup puas. Kesimpulannya harga emang luar biasa mahal si unit ini out of the box-nya, cuman ya worth it lah ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan atau kritik apa silahkan di komen. Kalau Anda suka silahkan di like ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Thank you.